Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah berkesempatan untuk hadir. Bu Nadia tadi rapat ya dengan DPR RI ya? Iya, betul. Jadi, meninggalkan sebentar, cari tempat aman gitu. Baik, baik Ibu. Ibu tadi di rapat kan membahas soal Ibu, Ria mulai saja ya Bu ya? Ya, silakan silakan silakan. Tadi kan, Ibu rapatnya membahas antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca liburan Idul Fitri nih, Bu. Sekalian nih Bu Ria mau nanya, tadi yang dibahas di DPR apa sih Bu, kalau boleh tahu? Perkembangan daripada COVID-19 dan tentunya, penanganan, perkembangan juga terkait vaksinasi. Jadi, hal-hal, kita tahu bahwa, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan adanya varian baru, selain juga, situasi tentu khususnya, perkembangan dari vaksinasi ya, karena kita tahu, hari, tanggal, Selasa yang lalu ya kita baru menerima kembali kedatangan vaksin Sinovac dan juga beberapa update terkait distribusi maupun juga pelaksanaan vaksinasi. Hmm, pasca lebaran Idul Fitri, Ibu kalau teman-teman boleh tahu apakah, kasus COVID-19 ini sudah terlihat ada lonjakan lagi atau malah stabil begitu Bu, atau seperti apa? Kalau kita melihat, pasca daripada, lebaran ini, sudah terlihat ya, terjadinya peningkatan kasus ya, bahkan di beberapa daerah seperti di Kudus itu, terjadi lonjakan yang, luar biasa ya, terhadap, peningkatan kasus COVID-19. Nah, kita memang harus mewaspadai kalau, data yang kita ketahui pada saat, sebelum Idul Fitri itu, terjadi peningkatan, terutama di Pulau Sumatera. Nah, jangan sampai kemudian, ini setelah arus balik, maka akan terjadi peningkatan di daerah, Pulau Jawa dan Bali. Untuk itulah, kemudian kita melakukan berbagai antisipasi ya untuk, untuk, segera mencegah, terjadinya lonjakan kasus. Pada prinsipnya penambahan kasus itu sudah tidak mungkin, kita, betul-betul hindari ya, karena memang sudah terjadi mobilisasi penduduk, pergerakan penduduk ya, dan kemudian kita tahu masyarakat walaupun sudah dilarang mudik tetap akan mudik ya. Jadi, dan kita juga bisa melihat berbagai kerumunan di tempat wisata, kemudian juga yang baru-baru ini ada klaster pemudik, ada klaster halal bihalal ya, seperti yang di Cipayung. Ini juga merupakan faktor-faktor yang pasti berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan kasus. Dan kita selalu tahu bahwa kalau kemudian, ada, peningkatan kasus, di klaster-klaster tadi ya, seperti halal bihalal, pemudik atau klaster-klaster, tertentu, pasti kemudian yang akan meningkat ini adalah klaster keluarga ya, karena kemudian kan virus ini akan dibawa oleh keluarga. Nah, ini yang penting untuk kita mencegah. Oke. Berarti kan, saat ini juga sudah diberlakukan PPKM Mikro ya, Bu Nadia ya? Betul, Itu ya. seberapa efektifkah gitu, Bu, untuk mencegah akhirnya ada klaster keluarga? Ya, sebenarnya kalau terkait PPKM dulu ya, karena kan kita semua mulainya dengan melalui, PPKM dulu 2 kali, kemudian melakukan PPKM mikro. Dan, kita sebenarnya bisa lihat dengan kebijakan adanya PPKM ini, penurunan kasus itu di Februari sudah bisa kita rasakan ya, dan, tren penurunan kasus yang sempat, meningkat tinggi di Desember, Januari, akhirnya turun perlahan dan, sebelum, bulan, Ramadan itu kasus, masih cenderung turun. Tapi begitu memasuki minggu pertama, kedua, dan seterusnya bahkan sampai pasca Idul Fitri, terjadi lagi peningkatan, kasus yang tadinya kita hanya 3.000 sampai 4.000, kemarin itu sampai dengan hampir 6.000 ya kasus, konfirmasi positif. Di sisi lain, yang harus kita waspadai bahwa, angka kematian ini walaupun sudah jauh lebih turun, tetapi sepertinya stagnan pada angka sekitar 120 sampai 150. Nah, ini artinya, kita perlu yang pertama adalah, eee, kepada masyarakat karena mungkin saja,
kalau kita melihat angka kematian yang cenderung stagnan ini adalah dikarenakan masyarakat yang masih banyak yang terlambat untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Jadi mereka tidak sadar gejalanya apa atau malah mungkin tidak mau melakukan pemeriksaan walaupun mungkin sudah ada rasa yang kurang sehat dari dirinya ya, tapi kemudian tidak langsung memeriksakan sehingga akibatnya begitu gejala tambah berat baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau misalnya situasinya seperti itu, artinya juga memperlambat tracing, testing, dan juga treatment dari pemerintah gitu ya, Bu? Betul, jadi memang penguatan testing, tracing, dan kemudian tadi isolasi. Ya, kita mendorong untuk melakukan isolasi terpusat ya, jangan melakukan isolasi mandiri kalau kemudian di rumah itu tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri karena nanti akan terjadi penularan kepada anggota keluarga lainnya. Oke. Bu, bergeser sedikit nih, Bu, kita berbicara soal vaksin nih, Bu. Kalau misalkan sudah sejauh ini, sudah berapakah jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi COVID-19, Bu? Ya, kalau kita lihat ya sampai dengan kemarin ya update data untuk yang total menerima dosis pertama itu sudah 15.300.000 dan yang menerima dosis lengkap atau dua dosis itu ada sudah 10.100.000 ya. Nah, memang yang menjadi PR kita adalah menyelesaikan vaksinasi pada lansia. Karena vaksinasi pada lansia itu yang menerima dosis pertama itu baru 3,1 juta, sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu baru 2 juta. Oke, apakah angka tersebut itu menunjukkan kita sudah mendekati herd immunity, apa kita harus masih menunggu nih, Bu? Ini masih perjalanan panjang ya, kalau kita lihat nih baru 10 juta orang mendapatkan vaksinasi. Target kita kan adalah 181 juta. Jadi ini kalau kita berbicara masih kurang lebih 5% sampai dengan 6% masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan dosis lengkap dari vaksin COVID-19. Nah, kita tahu kan bahwa perlindungan itu baru akan tercapai secara optimal kalau seseorang itu mendapatkan 2 kali dosis penyuntikan. Jadi walaupun kita saat ini sudah 15 juta yang mendapatkan suntikan pertama, tapi yang sudah lengkap itu baru 10 juta. Jadi ini masih perjalanan panjang untuk bisa mencapai 181,5 juta. Oke. Bu Nadia, tahan sebentar karena ini kan konsepnya diskusi nih ya, Bu ya. Jadi saya meminta waktu peserta yang mau memberikan tanggapannya. Boleh kalau peserta ada yang mau memberikan tanggapan terkait soal vaksin atau terkait soal penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran. Mungkin Mbak Nurul mungkin mau memberikan tanggapan dari Ketua Divisi Gender Anak dan Kelompok Marginal AJI Jakarta. Saya persilahkan. Selamat sore Ibu Nadia dan Mbak Ria dan teman-teman semuanya. Kalau mungkin sedikit menanggapi ya Bu ya, tadi sudah jelaskan soal bagaimana upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID gitu, terus juga upaya terus juga vaksin juga ya Bu ya. Nah, saya desa ya Bu ya, maksudnya kemarin juga teman-teman di desa itu, teman di Blitar Jawa Timur, itu masih banyak banget Bu yang bahkan nggak percaya gitu soal COVID, soal corona, dan trust isunya itu ada pada rumah sakit salah satunya. Jadi mereka tuh agak masih punya kekhawatiran, keraguan bahkan itu terkait ketika misalnya ada yang tiba-tiba kayak sakit atau apa terus diakuinya takutnya itu kayak COVID gitu. Jadi masih ada trust issue di situ. Jadi gap-nya antara di kota misalnya kita udah bicara soal vaksin bla bla bla, tapi ketika misalnya kita flashback kita sedikit bergeser ke desa teman-teman itu tuh masih bahkan belum percaya soal COVID, dan mereka untuk upaya-upaya kayak semacam, jadi masih ada kayak semacam entah itu mitos atau apa ya Bu ya, intinya ketika misalnya ada nih saudara atau teman yang dia jatuh dari motor misalnya, terus di rumah sakit tuh takut karena takutnya
nanti COVID gitu, diakuinnya sebagai COVID gitu. Jadi kayak ada tas isu ke situ gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, seperti apa Bu upaya untuk katakanlah pemerataan informasi gitu dari pusat ke daerah? Karena kan, kita mungkin tidak bisa satu arah gitu ya, satu cerak gitu. Karena tingkat pemahaman dan juga kesadaran itu mungkin masih gap-nya masih cukup tinggi gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, upaya-upaya media berpengaruh untuk tugas ini itu. Cuma kalau dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya, eh, jadi tentu Mbak Nurul ini tugas kita bersama ya. Memang tidak mudah mengubah perilaku masyarakat ya dan memberikan pemahaman. Memang sosialisasi kita lakukan baik itu melalui dinas kesehatan dan puskesmas tempat ya untuk bisa lebih mendekatkan kepada informasi ini kepada masyarakat. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa upaya penanggulangan COVID-19 atau KPCPEN ini juga merupakan tanggung jawab daripada Satgas Pemulihan di provinsi dan kabupaten kota yang dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi artinya ini harus menjadi tanggung jawab kepala daerah juga ya. Nah, salah satunya kita sudah mendorong juga untuk ada seperti tim perubahan perilaku, kemudian juga ada jubir ya di level provinsi dan kabupaten kota. Nah, juga memanfaatkan dinas kominfo di masing-masing untuk terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, bentuk sosialisasi masyarakat ini kan macam-macam, bisa berbagai media yang bisa kita lakukan, baik itu media sosial, media elektronik ya, dan juga media-media lainnya. Nah, kemudian siapa yang menyampaikan? Ini menjadi penting juga. Jadi selain tentunya public figure, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, juga influencer, itu yang harus digali sesuai dengan spesifik dan kearifan lokal masing-masing. Karena tidak mungkin semuanya itu kita selesaikan dari pemerintah pusat. Harus ada sinergisitas juga dari pemerintah daerah dan juga keterlibatan tadi. Kita selalu tahu bahwa penanggulangan COVID-19 ini kan adalah sifatnya pentahelix ya. Jadi semua orang berperan. Tidak ada yang menunggu dulu untuk baru bisa berperan, tapi semua orang harus berperan, baik itu pemerintah, swasta, akademisi, bahkan kemudian juga teman-teman media dan juga para praktisi, supaya tadi betul-betul kita bisa bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Dan kalau kita bicara bagaimana pesan kita kan hanya dua ya, protokol kesehatan, 3T dan vaksinasi, karena itulah kunci kita untuk kemudian bisa melakukan aktivitas kembali. Baik, terima kasih Bu Nadia. Mbak Nurul, apakah sudah cukup atau mau bertanya lagi? Sambil jalan aja Mbak ya kali ya. Mesti biar ngalir aja diskusinya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya Bu Nadia masih ada lagi nih yang mau ngasih tanggapan atau pendapat ya Bu ya. Ada dari Mas Eko Faizin. Beliau adalah Ketua Sindikat Kartunis Riau dan juga Kelompok Ekonomi Kreatif. Boleh waktunya dipersilakan Mas Eko, atau dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta juga boleh, kalau ada yang mau. Oh, ini ada dari Meti ya, Meti Kusnita, Poltekkes Kemenkes Riau. Boleh silakan kalau misalkan mau memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya. Boleh dibuka kameranya, open mic juga. Mbak Meti Kusnita. Mbak Meti belum hadir mungkin ya, belum siap kali ya. Atau oh, ini Mbak Meti dari chat aja Bu Nadia, saya bacakan ya. Boleh, silakan. Kan benar tuh kalau warga yang awam biasanya menolak vaksin. Nah,
gimana sih cara saya menjelaskan kepada mereka? Kebetulan ini Mbak Meti ini dari Poltekkes Kemenkes Riau, mungkin bagian dari tenaga kesehatan juga, Bu Nadia. Yang Ya. sangat apa namanya ya layak lah buat kita sehari-hari. Dan juga kalau misalnya pertanyaan berikutnya. Oke, jadi mungkin kalau kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, pertama kita harus mendengarkan dulu ya apa yang ingin menjadi permasalahan dia. Nah, yang kedua adalah kita harus memberikan ya informasi-informasi yang benar dengan situasi, dengan kondisi yang sesuai ya. Artinya kita harus tahu, kita itu harus berbicara dengan apa. Kalau mengenai materi, saya rasa sudah banyak sekali informasi-informasi, bahkan materi-materi tersebut bisa di-download juga, baik itu di situs Kementerian Kesehatan ataupun juga di situs KPCPEN. Jadi materi-materi ini cukup banyak ya untuk bisa kita gali seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia, dan ada lagi, kita lanjut lagi ya Bu Nadia untuk Mas Bimo. Mas Bimo ini merupakan jurnalis yang concern ke masalah soal vaksinasi. Boleh Mas Bimo? Selamat sore Mas Bimo. Halo, selamat sore. Kedengeran nggak ya suaraku? Jelas sekali. Kedengeran, silakan. Iya, Bu Nadia, aku ada beberapa concern sih gitu, terutama soal vaksin gotong royong ya Bu ya. Tadi Bu Nadia sendiri sebetulnya bilang kan bahwa sebetulnya lansia sendiri masih banyak gitu yang masih belum dapat vaksinasi gitu. Kenapa kemudian pemerintah sudah memulai vaksin gotong royong sementara yang prioritasnya sendiri masih belum gitu Bu? Kenapa kemudian begitu? Terus juga kemudian terkait pilihan vaksinnya. Vaksin yang digunakan sendiri kalau tidak salah adalah vaksin Sinovac yang merupakan vaksin donasi gitu dari Uni Emirat Arab. Kemudian kenapa ini juga dijual begitu Bu? Mungkin ada penjelasannya. Terima kasih Bu Nadia. Ya, jadi yang pertama bahwa langsung saja ya Ria ya, bahwa vaksin yang donasi dari UEA itu tidak digunakan di dalam vaksinasi gotong royong. Kita tahu bahwa ada pembelian vaksin Sinovac itu yang vaksin Sinovac sebanyak 500.000. Jadi itu yang digunakan ya. Jadi tidak mungkin benda yang atau vaksin yang hibah kita gunakan sebagai vaksin gotong royong. Yang kedua, kita tahu bahwa vaksinasi gotong royong ini kan adalah keinginan dari dunia usaha untuk mempercepat, sehingga tentunya kita berikan ruangan ya untuk mereka bisa tentunya melakukan aktivitas ekonomi kembali. Jadi kalau misalnya di tempat tersebut sudah memulai proses aktivitas ekonomi, tentunya akan lebih mudah ya untuk kemudian bisa menjalankan atau kemudian menghidupkan untuk daerah-daerah sekitarnya. Nah, jadi ini tidak memotong karena pada saat yang bersamaan kita juga sudah melakukan vaksinasi kepada usia di atas 18 tahun, tetapi secara bertahap ya, karena kita tidak ingin vaksinasi kepada para lansia dan petugas publik ini jadi tertinggal. Jadi ini memang yang harus kita lakukan. Demikian. Pak Ria, saya mesti off sebentar ya. Boleh bergabung sebentar lagi ya, situ ya. Boleh Ibu. Ya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Bu Nadia. Baik, jadi tadi saya mendapatkan informasi kalau misalkan Ibu Nadia ini tidak bisa kembali bergabung ke acara diskusi ini, katanya karena memang agendanya dia dengan DPR RI itu masih terus berjalan, dan Bu Nadia meminta untuk pengaturan jadwal ulang sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam, lebih panjang juga. Dan terima kasih teman-teman Suara.com peserta diskusi hari ini. Mohon maaf sekali karena memang Bu Nadia ini mendadak menjadi sibuk karena memang ada rapat di DPR RI, tapi terima kasih kembali sudah mau berpartisipasi di acara diskusi hari ini. Jangan kapok juga, jangan lupa masih ada diskusi-diskusi lainnya yang lebih menarik dari Suara.com. Baik, terima kasih. Saya Ria Rizky undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.